Assalamualaikum semuanya, salam jumpa kembali ya rekan-rekan semua. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat analisa yaitu untuk pair XAU USD, pair call terhadap US dollar di besok hari Senin tanggal 25 April 2022. Kita awali dengan melihat high time frame dulu ya. Di time frame weekly di mana candle weekly minggu kemarin sempat rejection yang membuat ekor di sini lalu drop cukup dalam yaitu sekitar berapa ini ya, sekitar 400 pip ya, dalam banget ya. Dia sudah break support low candle sebelumnya ya. Ini kemungkinan dia akan mengejar ke support yang ada di sekitaran 1924,896 ya. Ya. Kita lihat apakah dia akan memantul di sini akan atau tembus ya. Jika tembus maka dia akan masih tertahan support lagi di sini di sekitar 1920,650 ya. Di sini support yang cukup kuat ya. Oke. Dari time frame weekly kita bergeser lagi ke time frame daily ya. Kita lihat ya. Di sini masih terdapat support yang cukup kuat. Ya, di sini berhari-hari ini sekitar 20 hari harga memantul di sekitaran 1917,568 ya. Mungkin dia akan di time frame daily ini dia udah break support di sini ya. Close candle di bawah support, jadi dia akan lanjut mengisi clean candle sisi kiri ini ya. Ini kan bullish ya. Ini akan dibalas dengan bearish. Mungkin dia akan lanjut mengejar support di 1917 ya. Kita lihat apakah dia akan memantul atau dia akan menembus ya. Jika menembus dan close candle di bawah 1917 ini maka ada ruang terbuka di sini ya. Ini ada sekitar 270-an pip ya. Mungkin akan mengisi ekor ini ya. Ya. Dengan catatan harus ada close candle di bawah support ini ya di time frame daily. Oke. Ya. Time frame weekly masih bearish, time frame daily juga bearish. Dari time frame daily kita bergeser ke time frame 4, kita lihat ya. Di sini masih merupakan support yang kuat ya. Ini tadi ya, ini ada wick tadi ya di H4 D1 nih, di H4 ada support baru di sini ya. Dia masih akan bearish ya, mungkin akan mengejar support ini ya. Dan jika support ini jebol maka dia akan mengisi ini ruang sebesar hampir 200 pip ya. Oke. Untuk bullish cukup berat ya, ini harus ada formasi baru ya. Formasi resisten baru yang jadikan acuan terdekat untuk ditembus ya. Resisten terdekat ada di sini ya, di sekitar 1952,459 ya. Ini untuk resisten. Support terdekat di sini ya ini. Ya, ini jika jebol maka dia akan fill ngisi ekor ini ya. Oke. Dari time frame H4 kita geser lagi ke H1, kita lihat ya. Di sini dia rejection beberapa kali ya, gagal bullish ya. Namun ini semakin mengecil ya candle bearish ini. Kita lihat apakah dia akan lanjut jebol atau berbalik ya. Jika jebol maka mungkin akan drop mengejar support yang ada di sini. Namun jika berbalik ya dia perlu bikin resisten baru dulu ya di sini ya, buat acuan untuk break atas ya. Oke. Dari time frame H1 kita terakhir bergeser ke time frame M30 ya. Kita bersihkan dulu nih support resisten yang kita buat. Oke, ya. Di M30 ini kita sudah memetakan ya. Kita tampilkan dulu. Oke. Ya. Di sini saya sudah memetakan ya area support resisten yang ada di time frame M30 dan di area mana saja kita akan eksekusi ya. Oke. Harga cenderung sideways tertahan di antara support di 1931,27 dan resisten di 1933,94 ya. Di sini area no trade zone kita ya ada 26 pip ya. Kita akan cari peluang buy jika resisten ini jebol ya di atas 1933,94 ya. Namun di sini nggak benar-benar clean candle karena ini beberapa kali rejection ya. Ini bisa buy namun beberapa kali banyak pemantulan di sini ya, bisa jadi trading fake out ya, ataupun perlu volume ya volatile yang cukup tinggi untuk menembus ini ya. Ini ada range sebesar 22 pip plus 29 pip ya. Cukup terbuka lebar ya sini ya. Ini untuk buy di sini ya, hampir 50 pip. Oke. Jika
resisten di 1953.1. Maaf. Oh, ini salah ini. Belum disesuaikan. Ini maaf salah. Resisten di 1939.155 ya. Ini jebol. Kita bisa buy lagi di atas ini dengan target sampai dengan resisten di 1943.875 ya. Oke, ini opsi-opsi untuk buy ya. Kita tunggu resisten jebol, target adalah resisten selanjutnya. Di sini juga terbuka peluang lebar ya, ini cukup lumayan 40-an 7 pip ya. Kita tunggu break resisten ini dengan target adalah resisten selanjutnya. Oke, ini juga belum kita edit. Oke. Jika ini resisten di sini jebol lagi ya di atas 1943.875 jebol, kita ada peluang buy yang sangat terbuka lebar di sini ya. Ini hampir 100 pip ya, 90-an 7 lah. Ya. Kita buy di atas 1943.875. Pengalaman pertama ini ada ekor di sini ya, mungkin akan mengisi dulu. Kita lihat apakah jebol apa memantul di sini ya. Ada range besar 26 pip. Lalu selanjutnya di sini clean candle di sisi kiri ya, 71 pip. Ini untuk opsi buy ya. Banyak peluang yang dapat kita lakukan karena banyak clean candle di sisi kiri. Oke. Sedangkan untuk opsi sell ya, kita tunggu ya. Ini support ini jebol ya. Beberapa kali kemarin memantul di sini ya. Ini beberapa kali rejection. Kita tunggu ada close candle di bawah 1931.27 ya. Di sini ada ruang sebesar 36 pip plus 20 pip ya, sekitar 56 pip ya. Kita ada peluang sell di sini ya. Kita lihat ya, ini enggak begitu clean candle ya, namun bisa kita manfaatkan ya. Mungkin akan fill mengisi ekor ini ya untuk peluang sell. Lalu ada peluang sell lagi di sini ya, di sisi kiri ini clean candle di sini ya. Kita akan sell di bawah support di 1925.59. Ya, ini peluang kita untuk sell. Ini ada ruang sebesar 44 pip ya, cukup lumayan dapat kita manfaatkan. Lalu ada sell lagi di bawah 1921.04 ya. Ini peluang-peluang sell ya. Ya. Untuk besok Senin ini news di hari ini ya, tanggal 23 dan 24 ya. Ini spring meeting IMF ya, World Bank. Untuk hari Senin sepertinya tanggal 25 ini nggak ada news sama sekali ya. Oke. Ya, inilah skenario kita untuk besok hari Senin ya di PRX USD. Mohon maaf kalau kurang sistematis ya, lagi nggak fokus. Kita hanya tinggal menunggu ya support maupun resisten jebol ya. Ini peluang terbuka itu ketika sisi kiri itu clean candle ya, bukan area yang sideways atau beberapa kali rejection ya. Ya, kita akan buy jika memang sudah tembus resisten dan kita akan sell jika memang sudah tembus support ya. Jika harga berbalik dan menembus area sebaliknya, berarti peluang kita sudah gagal. Kita perlu mencari peluang yang berlawanan yang dari sebelumnya, yaitu mengikuti harga yang baru. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.